Selanjutnya kita akan membahas hubungan antara kuat arus dan tegangan dalam suatu rangkaian atau yang biasa kita kenal dengan istilah hukum Ohm. Kita buka dulu program aplikasi pad-nya. Ya, saya kira ini sudah tidak usah dipandu lagi karena kita sudah hafal. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, untuk mengetahui hubungan antara kuat arus dan tegangan dalam suatu rangkaian, kita perlu membuat rangkaian sederhana dahulu. Kita buat rangkaian yang terdiri dari sumber tegangan, kemudian kita hubungkan dengan saklar. Kita pasang balon lampu sebagai indikator untuk mengetahui mengalir tidaknya arus listrik dalam suatu penghantar. Seperti ini. Ya, bentuknya kita perbagus dulu. Nah, di sini belum kelihatan arus mengalir karena memang saklarnya belum kita aktifkan. Nah, ketika saklar kita aktifkan, maka kita melihat bahwa lampu sekarang menyala. Nah, sebelum kita berlanjut kepada kegiatan selanjutnya, perlu kita lihat dulu berapa nilai tegangan yang dipasang pada rangkaian ini. Caranya adalah klik kanan pada rangkaian ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih change voltage untuk mengganti hambatan. Nah, ternyata di sini hambatannya adalah 9,0 volt. Kita ganti saja dengan 1,5 volt untuk menyerupai nilai tegangan yang sebenarnya yang biasa pada batu baterai, yaitu 1,5 volt. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ukur berapa kuat arusnya. Kita gunakan non kontak ammeter saja untuk memudahkan pengukuran. Tapi jangan mentang-mentang sudah ada non kontak ammeter kemudian kita lupa dengan memasang ampermeter untuk mengukur arus pada rangkaian seri dengan cara memutus arus. Nah, kita lihat di sini bahwa kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah 0,149 ampere. Kita masukkan dulu ke dalam tabel. Besarnya kuat arus adalah 0,149 ampere. Baik, itu. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalkan tegangannya kita perbesar menjadi 2 kalinya? Yang tadinya 1,5 volt kita naikkan menjadi 3 volt. Berarti di sini kita akan menambah lagi 1 buah baterai. Ini kita pasang lagi 1 buah baterai. Jangan lupa kita untuk mengganti tegangannya dengan 1,5 volt. 1,5 volt. Sudah, kemudian kita lihat sekarang berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian sekarang setelah tegangannya diperbesar menjadi 3 volt. Ya, ternyata besarnya kuat arus yang mengalir dalam rangkaian menjadi 0,298. 0,298 kita masukkan ke sini ke dalam tabel 0,298 ampere. Sekarang bagaimana kalau misalkan tegangannya diperbesar lagi menjadi 3 kali tegangan semula? Apa yang terjadi pada kuat arusnya? Berarti kembali kita memutus dulu kabel untuk menambah sumber tegangan. Kita klik kanan untuk mengganti tegangannya dari 9 volt menjadi 1,5 volt. 1,5 volt seperti ini. Nah, kemudian kita hubungkan dengan balon. Ya, seperti itu.
Dan sekarang sudah kita peroleh besarnya tegangan adalah 0,446 ampere. Ya, kita kembali kita masukkan ke dalam tabel. Besarnya adalah 0,446. 0,446 ampere. Coba kalau misalkan kita perpendek sedikit. Nah, ternyata memang ini panjang pendeknya kabel pun berpengaruh terhadap besar kecilnya hambatan. Kalau misalkan kita perkecil jadi 0,447. Tapi tidak apa-apa. 0,447 dengan 0,46 perbedaannya sangat kecil sekali. Atau mungkin coba kita lihat. Oh, ini sudah kita menggunakan hambatan atau kabel tanpa hambatan, tapi walaupun demikian tetap saja panjang kabel mempengaruhi besarnya kuat arus, tapi tidak terlalu besar. Jadi 0,446 ampere. Nah, sekarang kita lihat tabel yang sudah kita isi dengan data-data berdasarkan percobaan menggunakan aplikasi PET. Di sini bisa kita lihat bahwa ketika besarnya tegangan diperbesar, maka akan terjadi perbesaran juga kepada kuat arus. Kalau misalkan kita lihat dari 1,5 ke 3 ini menjadi 2 kali lipat, maka arusnya pun bertambah besar 2 kali lipat. Dari 149 menjadi 298. Dan ketika tegangannya diperbesar 3 kali lipat, maka kuat arusnya pun menjadi diperbesar 3 kali lipat. Seperti ini. Nah, ini semuanya terjadi apabila rangkaian dihubungkan pada balon yang memiliki hambatan yang konstan, yaitu 10 ohm. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa saya berikan area untuk supaya bisa ditulis. Kita pilih warna dulu. Kita pilih warna kuning saja. Ya, di sini dapat kita simpulkan bahwa besarnya kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian sebanding dengan besarnya kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian sebanding dengan beda potensial. Ya. Besarnya kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian sebanding dengan beda potensial. Artinya, semakin besar kuat arusnya atau semakin besar beda potensialnya, maka semakin besar pula kuat arusnya. Atau kalau misalkan kita tulis dalam persamaan matematik menjadi V sebanding dengan I. Kita cari dulu lambang kesebandingan, ya ini kita masukkan. Ya, V sebanding dengan I. Atau kalau misalkan kita ingin merubah suatu kesamaan menjadi suatu persamaan, kita tinggal merambahnya dengan suatu variabel yang nilainya adalah konstanta, sehingga menjadi V sama dengan C kali I. Atau C kali I. C adalah suatu konstanta. C ini adalah konstanta. Dan dalam kesempatan kali ini, yang kita gunakan sebagai konstanta adalah hambatan atau R. Sehingga persamaan di atas bisa kita tulis juga dengan cara seperti ini. V sama dengan R kali I. R kali I. Persamaan inilah yang kita kenal dengan istilah hukum Ohm.
Baik, kita telah menyelesaikan pekerjaan kita untuk membahas tentang hubungan antara kuat arus dan tegangan. Jadi sekali lagi kita akan ulang hasil dari percobaan kita bahwa besarnya kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian sebanding dengan beda potensial, atau dalam persamaan matematika ditulis V sebanding dengan I. Kesebandingan kita rubah menjadi suatu bentuk persamaan, tinggal menambahnya suatu nilai variabel yang konstan, yaitu biasanya ditulis dengan lambang C, sehingga persamaannya menjadi V sama dengan C kali I. Dengan C adalah nilai suatu konstanta, dan dalam percobaan kali ini yang dijadikan sebagai konstanta yaitu R, karena nilainya konstan, sehingga persamaannya menjadi V sama dengan R kali I. Persamaan inilah yang dikenal dengan istilah hukum Ohm. Baik, kita telah menyelesaikan satu materi lagi, yaitu cara mengukur atau cara mengetahui hubungan antara kuat arus dan tegangan menggunakan program aplikasi PET. Saya lupa. Jadi di sini ya, fasilitas SAP belum kita manfaatkan. Sekarang akan kita manfaatkan. Nah, kalau misalkan kita ingin mendokumentasikan rangkaian yang telah kita buat, maka kita pilih save di sini. Ya, kita pilih save. Di sini ada pilihan. Kita pilih yes saja. Kemudian setelah itu, biar kita simpan di dokumen saja. Kita tulis di sini misalkan rangkaian atau hukum Ohm. Hukum Ohm. Kita save. Nah, sekarang rangkaian ini telah tersimpan di dalam dokumen dengan nama file hukum Ohm. Seandainya sudah, kita bersihkan dari layar. Kita pilih yes. Sekarang layar sudah bersih dari rangkaian. Mungkin itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tak lupa saya ingatkan, jangan mudah menyerah, jangan bosan untuk mencoba, maju terus dan terus maju untuk pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.